Ya, puji nama Tuhan. Shalom yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita akan satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, namanya Yesus. Dan pada malam hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terimalah sembah dan hormat kami. Dan kami percaya hidup kami akan dikuasai oleh manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam hidup kami. Kami percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, sembah dan hormat kami hanya buat nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kau yang percaya bersama-sama berkata, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kau yang percaya sembah. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, oh penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terimalah sembah, oh haleluya. Terimalah sembah dan hormat, haleluya. Terima yang percaya sembah Dia, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala sembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allah kami. Hormat dan pujian, segala kemuliaan hanyalah bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya di saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuji tanpa melihat situasi kondisi keadaan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah hormat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kau yang percaya, mari bersama-sama sembah Dia, haleluya. Sebab Engkau yang lebih tahu dalam hidup kami Tuhan, haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau yang percaya, angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang percaya sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan, mari sembah Dia, sembah. Tidak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Sekali lagi yang percaya, menepati janji-janjimu. Haleluya, mari sembah. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus Engkau hadir. Terus sembah Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap bersyukur dan kami tetap berkata, Engkaulah Allah di hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kau punya 1000 cara untuk menolong kami Tuhan. Kau punya 1000 cara buat menyembuhkan kami. Takkan
ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Mari yang percaya, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari engkau yang tenang di dalam cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Mari kau yang bersyukur bersama-sama katakan, takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari Bapak Ibu, kau yang tenang di dalam cara Tuhan. Sekalipun pada malam hari ini kau tidak bisa menyembah karena kondisi apapun yang kau alami, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, di saat engkau berserah kepada roh yang ada di dalam hidupmu itu, sebab di dalam hidupmu itu sudah ada Roh Kudus, manusia baru yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi, tinggi-tinggi Bapak Ibu. Percaya di saat engkau beribadah sekalipun melalui Zoom, percaya ibadahmu Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi yang percaya, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku
ku tenang di dalam caramu sembah. Oh haleluya, shabalalalalamu, haleluya. Roh yang kudus pimpinlah jalan. Bilur-bilurmu menyembuhkan, mengubahkan. Terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur Bapa. Mari kau yang percaya, kau yang mengikuti pada malam ini bersama-sama katakan terima kasih. Engkau yang memegang tangan, memegang hidup kami. Kami berserah penuh. Terimalah hormat, sembah Tuhan pemulih, Tuhan penyembuh, Tuhan pelindung kami. Sembah dan hormat. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan saudaraku, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang percaya katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah hormat, sembah dan puji penuhi tatamu. Biarkan anak keturunan kami memuji dan melayani Engkau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Memegang kami, haleluya. Yesus pegang, katakan, erat tanganku, jangan tinggalkan kami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, katakan Bapak Ibu Saudaraku, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup, oh, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu, Engkau yang mengasihi Tuhan, mari percaya di saat pada malam hari ini, Tuhan yang kita sembah selalu menemani kita. Mari sembahlah Dia dengan seluruh apa yang kau punya. Sekalipun kekuatanmu tinggal sedikit, apapun yang kau punyai pada malam hari ini, sembahlah Dia dengan segenap hati dan jiwa. Dan mintalah satu, jangan minta yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, mintalah rohnya itu sendiri. Rohnya itu memasuki hidup kita. Bapak Ibu Saudara saya percaya Dia Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan kami katakan, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sembah nama
Sungguh Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah sembah, haleluya, memujimu, menyembahmu. Kami cari wajah-Mu Tuhan, kami cari wajah-Mu, kami mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Hadirlah di hidup kami, Rohul Kudus, masuklah dalam hidup kami, Rohul Kudus. Damai yang diberikan, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Mari bersama-sama panggil nama Yesus. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bersama-sama berkata, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama engkau yang ada di belahan dunia manapun katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bersama-sama menikmati Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, biarkan semua yang ada di belahan dunia manapun mendengar bahwa Yesus satu-satunya sumber kekuatan. Dan biarlah kedua telinga kami semua mendengar bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong kami selain nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa sembuhkan kami selain nama Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, biarkan kedua telinga kita semua mendengar hanya Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan sumber. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudaraku. Ayo saudaraku, tepuk tangan buat nama Yesus itu. Haleluya. Kami percaya kami sudah mengalami Yesus. Kami percaya Yesus yang ada di dalam hidup kami lebih kuat dari apapun yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan, sembah dan puji hormat kami hanya buat nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta David Limanto. Oke Bapak Ibu, Shalom. Kita kembali doa untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat waktu-waktu yang indah. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah, berfirmanlah. Kami rindu malam hari ini Engkau berfirman pribadi lepas pribadi. Biar nyatakan rencana kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu tidak mungkin berlalu begitu saja. Firman-Mu akan jatuh di tanah yang terbaik di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Kami sambut dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Kembali kita bertemu di awal bulan yang ke-8 ini. Biarlah kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa di dalam segala kondisi. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengendalikan diri. Kenapa hari-hari ini kita sering disibukkan dengan banyak orang yang marah, banyak orang yang sensitif, banyak orang yang mudah terbakar emosinya karena tidak bisa mengendalikan diri. Ada satu cerita yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Ada seekor keledai itu yang terikat di satu pohon dengan seutas tali. Kemudian iblis ini melepaskan tali tersebut. Nah, ketika dilepaskan tali tersebut, keledai ini lari, jalan-jalan, dan ketika keledai ini berjalan-jalan, dia begitu sukacitanya, dia akhirnya menginjak-injak sawah, menginjak-injak ladang, jagung, dan lain-lainnya karena dia lari dan melompat-lompat. Istri dari petani ini ketika melihat kejadian tersebut, istri petani ini marah. Dia ambil pistol, menembak ini keledai saudara dia. Selesai ditembak, langsung keledai ini mati, saudara dia. Ketika keledai ini mati, yang punya keledai ini pemiliknya marah. Dan dia emosi. Pemilik keledai ini kemudian mendatangi istri daripada yang punya ladang. Apa yang dilakukan? Dia tembak itu
istrinya, saudara ya, istri daripada pemilik ladang tersebut. Lah, kemudian suami daripada istri pemilik ladang ini pulang. Ketika pulang mendapati istrinya sudah tidak bernyawa, istrinya mati. Dia marah juga, saudara. Dan ketika dia marah, dia datangi itu pemilik keledai, dan pemilik keledai ini ditembak sampai mati, saudaraku ya. Pemilik keledai ketika tahu dia mati, istrinya ketika datang dari belanja, melihat suaminya mati, istri dari pemilik keledai ini kemudian ngajak anak-anaknya untuk balas dendam sama pemilik daripada ladang. Pemilik ladang ini kemudian karena saking emosinya bukan cuma ditembak, dia dipukul di dalam rumah, kemudian rumahnya itu dibakar, saudaraku ya. Dan akhirnya pemilik ladang ini, petani ini berpikir langsung pasti ini mati, saudaraku ya. Tetapi salah paham, ternyata suami daripada pemilik ladang ini masih hidup. Dia sempat lari, kemudian dia datangi lagi, itu istri dan anak-anak pemilik keledai ditembak semuanya, dan istri, anak-anak dari pemilik keledai itu mati semua. Ketika pemilik ladang itu merenung, dia langsung bertanya, dia marah, dan dia berkata kepada iblis, "Iblis, engkau jahat sekali, engkau kejam sekali. Karena perbuatanmu, manusia saling membunuh. Manusia akhirnya saling emosi gara-gara tali yang kau lepas itu." Jawab daripada iblis apa? "Aku kan tidak salah. Aku hanya melepaskan tali pengikat keledai. Yang saling membunuh itu kan kalian semua." Iblis akhirnya bilang, "Bukan aku yang salah, tetapi kamu yang salah." Bapak Ibu mendengar itu, saudaraku ya, kita kadang-kadang mendengar cerita ini, kita diingatkan, ternyata seseorang ketika tidak bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan dirinya sendiri, hidupnya akan hancur. Hidupnya akan berantakan. Kita akan lihat contohnya di firman Tuhan. Salah satunya adalah Raja Saul. Di firman Tuhan itu, Daud ketika sudah ditabiskan oleh Nabi Samuel menjadi seorang raja, kemudian Saul mendengar Daud akan menggantikannya, Saul marah. Saul mengejar Daud berkali-kali mau membunuhnya. Dan di firman Tuhan itu dicatat ketika Daud melarikan diri ke tanah Nob, saudaraku ya. Dan dikatakan di sana dia tidak bawa senjata dan dia tidak bawa makanan. Sampai di kota itu dia ketemu dengan seorang imam bernama Ahimelek, saudaraku ya. Dan dia tanya, adakah makanan dan adakah senjata di tempat ini? Kemudian imam ini memberikan makanan kepada rombongan daripada Daud dan memberikan juga senjata dari yaitu pedang Goliat, saudaraku ya. Dan kemudian Daud meninggalkan Ahimelek, saudaraku ya. Tetapi ada seseorang yang mengetahui Daud ada di tanah Nob, dan orang itu memata-matai Daud dan melaporkannya kepada Saul. Ceritanya seperti ini. Dikatakan di 1 Samuel pasal 22. Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu.
Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Dok, ini adalah salah satu mata-matanya, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Dok orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Nah, Bapak Ibu, melalui cerita daripada Raja Saul ini, kita ini sedang diingatkan. Ternyata di firman Tuhan sudah dikatakan ada cerita, ada satu sejarah yang menyatat bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya seperti daripada Raja Saul ini, maka hidupnya itu akan berantakan. Jadi di sini tadi cerita pada Saul sangat marah, saudaraku ya. Dan Saul tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga dia harus membunuh 85 imam. Dan penduduk dan seluruh binatang yang ada di situ dibunuh semua. Kembali saya ingatkan, kita hari-hari ini terus, hawa ini lagi panas. Banyak orang yang juga panas hati. Malam hari ini tidak tahu firman Tuhan ini saya percaya ditujukan buat kita semua. Ditujukan buat saudara, ditujukan juga buat saya. Kita lihat berita-berita intoleransi, orang-orang yang membenci orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sedang beribadah. Itu semua mengingatkan kepada kita bahwa kita kadang-kadang terpancing emosi kita. Dan akhirnya kita hancur hanya gara-gara kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita lihat peristiwa daripada Anda yang pernah melihat berita-berita pesawat Air India E1171 A1171 jatuh ketika take over dan Anda kaget 265 orang yang mati. Ketika diselidiki, apa sih dugaannya kecelakaan? Apakah pesawat error? Ternyata enggak, saudaraku ya. Apa ternyata? Ternyata itu pilotnya sedang bunuh diri, Bapak Ibu. Dan pilotnya ini, saudaraku ya, mematikan yang namanya switch bahan bakar. Sehingga bahan bakarnya itu tidak bisa naik ke atas. Yang namanya pesawat tidak bisa naik. Switch off-nya itu dimatikan. Kapten ini melakukannya dan akhirnya tidak bisa naik pesawatnya. Dan akhirnya harus hancur, harus jatuh dan membuat 265 orang mati semua hanya gara-gara satu orang. Kembali saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kemenangan diri kita sendiri ini lebih penting dari semuanya. Artinya gini, Anda jangan rindu memenangkan orang lain sebelum Anda menang dengan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau menasehati orang lain, nasihatilah diri Anda terlebih dulu. Sudahkah kita betul dulu? Sama contohnya seperti Saul. Saul yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ini bicara tentang keburukan daripada Saul yang akhirnya hancur. Gara-gara apa?
emosi, panas saudaraku ya. Dan melalui peristiwa Saul ini kita belajar beberapa hal supaya malam hari ini kita diingatkan tentang Raja Saul yang pernah hancur. Yang pertama ini yang perlu kita kendalikan, yaitu apa? Ego dan emosi kita agar Anda itu terselamatkan. Nah, ini yang penting. Jangan kita mikir ego dan emosi kita umbar, tapi tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Tadi ceritanya sudah jelas, Saul sangat sedih. Dia tidak bisa mengendalikan egonya. Dan dia merasa dikhianati oleh Ahimelek yang membela Daud. Egonya tersinggung, saudaraku ya. Berapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu hanya masalah sepele, rumah tangganya itu berantem. Di dalam satu gereja pelayanan itu hancur, pekerjaan hancur, berantakan karena apa? Tidak bisa mengendalikan ego dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Saul tidak mendengar Ahimelek. Anda baca di ayat sebelumnya, di ayat 14, Ahimelek ini ngomong terus terang sama Saul, tapi tidak didengar oleh Saul. Ayat 14 tadi dikatakan, lalu Ahimelek menjawab, Raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. 16 tadi sudah dibaca, tapi raja berkata, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Karena apa? Satu emosi ketika sudah mencengkeram seseorang, ego sudah mencengkeram seseorang, tidak ada yang bisa mengendalikan, dan akhirnya hancur. Mari belajar melalui peristiwa daripada Saul ini, kita harus ingat kalau kita bisa mengendalikan ego dan emosi kita, itu akan menyelamatkan diri kita sendiri dari tindakan kita yang salah. Setiap kita ini selalu punya nafsu, punya emosi, tapi kalau kita bisa menaklukkannya, kita jadi seorang pemenang. Api yang kecil saja bisa memusnahkan satu hutan. Kalau tidak dibunuh, kalau dibiarkan, api itu sangat berbahaya. Demikian juga emosi kita, kalau tidak kita tekan, kalau tidak kita redam, maka itu akan menghancurkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan emosi. Seorang ketika dikuasai emosi, dikuasai ego, maka hidupnya tidak selamat. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Saya baca di salah satu surat kabar, itu menceritakan tentang seorang bintang tenis yang mati, yaitu siapa? Radika Yadav. Bintang tenis muda yang cakep, yang luar biasa ketika main di lapangan tenis, saudaraku ya, tanggal 10 Juli bulan lalu itu mati tewas ditembak oleh siapa? Ini yang ngeri. Oleh ayahnya sendiri. Kadang kita mikir ya, ayahnya sendiri yang menembak dia, saudaraku ya, dari belakang. Ayahnya bernama Depak Radika, saudaraku ya. Kenapa kok ayahnya ini bisa membunuh daripada Radika Yadav ini? Karena harga dirinya jatuh. Dia jadi seorang pengangguran karena krisis ekonomi, cari kerjaan sulit.
jadi buruh tani, penghasilannya tidak seberapa, dan akhirnya dia gagal. Ketika dia gagal, dia diejek, dibully oleh teman-temannya. Engkau itu hidup karena bergantung dari anak-anakmu. Merasa dibully, merasa dihina, dia emosi, dia marah, dia bunuh itu anaknya sendiri, Radhika Yadav, gara-gara ejean, egonya tersinggung. Jangan sekali lagi kita ini dikuasai yang namanya ego. Kita harus bisa mengalahkannya dengan salib Kristus. Kita yakin semua bisa dikalahkan. Nah, melalui Saul kita belajar apa? Hal yang kedua, kita belajar pengendalian diri. Yang kedua, belajar ketika sesuatu yang namanya emosi yang tak terkontrol dalam hidup kita ini sedang bergerak. Belajar hal yang kedua, diamlah sejenak dan mulailah berpikir panjang. Ini penting sekali. Saul ini memutuskan satu perkara terlalu cepat. Karena apa? Ya karena emosi. Seandainya Saul tidak emosi, seandainya Saul diam sejenak dan berpikir panjang, dia pasti tidak membunuh 85 orang ini. Sehingga tidak terjadi pembantaian. Tapi semuanya terlambat hanya gara-gara orang yang ketika dikuasai ego dan emosi, dia tidak diam sejenak dan dia tidak berpikir panjang. Yakobus berkata demikian pasal 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita marah di hadapan Allah itu tidak berkenan, Bapak Ibu. Ketika kita marah di hadapan Tuhan itu kita ini tidak dibenarkan. Jadi jangan Anda anggap, oh ketika kita marah, Anda pasti dibenarkan oleh Tuhan. No. Kitab Yakobus ini mengingatkan kita supaya kita ini lambat berkata-kata, lambat juga marah, berpikir sebentar, diam dulu saudaraku ya, daripada apa? Membuat kesalahan. Kalau kita punya odol di rumah, ketika kita biasa mau gosok gigi, odol Anda pencet saudaraku ya, Anda taruh di pasta gigi saudaraku ya. Saya tanya, kira-kira odol yang sudah Anda pencet, Anda bisa nggak kembalikan ke tempat odol itu? Anda nggak akan mungkin bisa mengembalikan. Demikian juga ketika seseorang itu cepat marah. Apa yang diucapkannya itu sulit untuk bisa ditarik lagi. Makanya ada peribahasa Jepang itu berkata, lebih baik menahan lidah 10 detik daripada menyesal 10 tahun. Diam sejenak, Tuhan katakan pikir panjang. Kalau kita belajar lebih hati-hati, maka sekali lagi kita ini akan terselamatkan. Kenapa banyak orang Kristen akhirnya hancur? Karena apa? Sakarpe dewe. Tidak tanya sama Tuhan. Setiap kita harus ingat Tuhan itu punya rencana yang besar. Makanya jangan kita ini cepat ambil keputusan, jangan cepat marah, jangan menyimpulkan sesuatu. Jagai setiap kata-kata kita, jangan melukai orang-orang di sekitar kita. Makanya ketika kita banyak masalah, jangan kita selesaikan dengan emosi. Jangan kita selesaikan dengan amarah. Diam sejenak, pikir panjang. Anda itu akan terselamatkan. Orang Inggris pegang prinsip yang namanya think before you speak. Pikir sebelum berkata-kata.
Makanya di sosial media, di mana-mana, apa yang Anda ucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Makanya suami-suami yang sering marah sama istri, ibaratnya Anda itu menancapkan paku di satu dinding, saudara ya. Dan Anda ketika minta maaf, paku itu dicabut, bisa dicabut. Selesai sudah Anda minta maaf. Tapi jangan lupa, ada luka, ada bekas paku di sana. Dan itu tidak bisa sembuh. Demikian hati kita. Ketika ada orang emosi kepada kita, istri kepada suami, suami kepada istri, orang-orang di sekitar kita, kita nggak sadar. Kadang-kadang amarah kita memberi satu luka kepada orang lain sehingga semuanya jadi hancur. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Anda mungkin ketika tahu orang ini Anda akan kaget. Namanya Conrad Hilton. Siapa Conrad Hilton ini? Dia ada di Texas. Dia ini suatu saat punya uang yang dia tabung sejak muda untuk ditawari salah satu temannya untuk membeli sebuah bangunan. Bangunan itu namanya bank. Bank itu sedang kolab dan kemudian dia datangi pemilik bank itu. Tapi ketika dia datang ke pemilik bank itu, pemiliknya ngomel-ngomel, marah-marah masalah harga. Dan dia minta harganya dinaikkan 2 kali lipat. Conrad Hilton marah sekali, saudaraku ya. Tapi dia tenang. Akhirnya Conrad tidak jadi beli. Dia kembali ke hotel. Dia diam sejenak di mana? Di lobi. Dia tenang di situ. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia lagi berdoa, dia lihat di lobi itu banyak orang yang keluar masuk, banyak orang yang check in, check out, banyak orang yang masuk dan banyak orang yang keluar karena pada saat itu banyak orang yang kerja di Texas menjadi penambang emas. Kemudian Conrad bilang kepada pemilik hotel, kira-kira hotelmu kamu jual atau enggak? Wah, pemilik hotel langsung kaget. Iya Pak, memang kami mau jual. Dibelilah hotel itu. Diganti nama menjadi Hotel Hilton. Dari membeli satu hotel, Conrad Hilton bisa membangun banyak hotel di beberapa kota, bahkan di beberapa negara. Karena apa? Karena dia belajar diam, tenang, ngambil keputusan. Di situ Tuhan bekerja. Hal yang ketiga, melalui Saul kita belajar apa? Mintalah pertolongan Tuhan dan orang lain di masa kritis. Saul ketika dapat laporan yang tidak baik, kalau iman itu tidak benar, saudaraku ya, di masa yang krisis ini, dia tidak minta pertolongan sama Tuhan. Dia ambil keputusannya sendiri. Dia tidak minta nasihat kepada orang lain. Mujizat dan berkat itu yang Tuhan sediakan bagi kita itu kadang-kadang terlambat bukan karena Tuhan itu kejam, tapi karena kita ini kadang-kadang tidak mau taat akan perintahnya Tuhan. Naaman, jenderal yang sangat dihormati, datang ke seorang nabi untuk disembuhkan dari kustanya. Nabi Elia tidak mau ketemu, sudah tidak mau ketemu. Nabi Elia bilang sama bujangnya, suruh rendam di sungai Yordan 7 kali. Aduh, ini ibaratnya seorang menteri datang ke rumah Anda, kemudian tidak ada kita tidak nemui orang itu, tapi yang keluar pembantunya. Pembantunya juga berpesan, suruh mandi di sungai yang kotor, saudaraku ya, cemplungkan di sana 7 kali. Wah, menteri pasti marah, termasuk Naaman pasti marah.
Tapi untung Naaman ini punya anak buah yang baik, prajurit yang baik. Dia bilang, Pak, ini kan cuman disuruh rendam di sungai 7 kali. Nasihat yang bijak, saudara ya. Dan akhirnya Naaman nuruti nasihatnya dan akhirnya Naaman sembuh. Jadi saya mau katakan buat saudara, seketika kita ini menghadapi situasi yang sulit, selalu minta pertolongan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Ketika kita ini masa-masa yang kritis, seringkali Tuhan itu selamatkan kita dari apa? Keputusan-keputusan yang salah. Saat kita mau belajar peka, apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita katakan. Emosi kita kadang-kadang lebih dulu keluar. Dan ketika emosi kita keluar, emosi itu akhirnya menyakiti orang lain, menghantam orang lain. Dan Anda harus ingat ketika kita mengeluarkan kata-kata itu, sesungguhnya itu pun juga menghantam diri kita sendiri. Saya ingatkan sekali lagi, ketika emosi kita keluar, itu akan menyakiti banyak orang. Ya, tetapi ketika emosi kita ini tidak bisa keluar, kita pendem saja di dalam. Anda perlu ingat, itu pun juga akan menghantam diri kita sendiri. Makanya sekali lagi saya mau katakan kita ini terus butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk menghibur kita, dan juga butuh orang lain untuk menolong kita. Istri sekali lagi nggak mungkin menjerumuskan suami. Suami juga nggak mungkin menjerumuskan istri. Jadi dengarlah nasihat istri, dengarlah nasihat suami, supaya saudara dan kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Ada satu ayat Raja Salomo berkata demikian. Amsal pasal 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi Bapak Ibu yang tidak suka teguran, engkau akan tersesat. Dari Raja Saul kita belajar yang terakhir bahwa ingat terus keuntungan di balik pengendalian diri. Anda harus ingat, ketika kita mengendalikan diri kita, Anda itu akan jadi orang yang beruntung. Anda itu akan jadi orang yang bahagia, hidup dari pengendalian diri. Ayat terakhir, Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada dua kata di situ disebutkan orang yang saudara ya. Disebut 2 kali yang bisa mengendalikan diri. Engkau punya value yang lebih berkelas, lebih bahagia, lebih sukses dibandingkan orang lain. Makanya di tengah situasi apapun, saudara dan saya diminta bisa mengendalikan diri menghadapi tantangan hidup ini. Kita boleh tetap tenang, kita percaya kasih karunia dan anugerah Tuhan akan menyertai kita semua. Jadi malam hari ini, melalui kejadian Raja Saul ini, kita sedang diingatkan, kendalikan yang namanya ego dan emosi agar Anda itu terselamatkan. Kita selamat ketika apa? Kita bisa mengendalikan yang namanya ego dan emosi. Dan yang kedua, belajarlah kita diam sejenak dan mulailah berpikir panjang. Kira-kira Anda melakukannya ini, kira-kira dampaknya apa? Kalau Anda belajar duduk tenang di bawah kaki Tuhan, Anda akan menemukan jalan yang terbaik. Dan yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan dan orang lain di masa yang kritis, di fase yang sulit. Terus minta pertolongan dari Tuhan. Dan yang keempat, ingat terus keuntungan di balik pengendalian diri. Tuhan akan pegang kendali kita
hidup saudara dan saya akan beruntung hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyi satu lagu, Pak Alfian. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu buah lagu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami persilakan hamba-Nya yang mau berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong Bu Leli ngambil alih. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih, di mana pada malam hari ini kami sudah beribadah, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara, memberkati seluruh anggota SUM pada malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami semua, Tuhan, yang mendengarkan. Biarlah kami, Tuhan, boleh menjaga diri, hidup kami, Tuhan, untuk akan takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah senantiasa firman itu, Tuhan, menjadi jawaban bagi kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami tulus setia dan boleh melakukan akan rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, buat hari Rebo nanti, Tuhan, ibadah, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri campur tangan, berkati, Tuhan, sehingga kiranya Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa baru, Tuhan, untuk berdatangan, Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan akan isi penuh dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Juga Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga anggota-anggota yang SUM juga bisa hadir pada hari Rebo nanti untuk bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, juga Tuhan kami berdoa buat setiap pemerintahan di Indonesia ini, Tuhan, dari presiden yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya Tuhan berikan orang yang takut akan Engkau, Tuhan, kiranya Kau juga memberkati mereka ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini, Tuhan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berikan orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan, sehingga bangsa ini Engkau yang pimpin, Tuhan, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar ya Tuhan. Kami percaya Allah sanggup, Tuhan, memulihkan bangsa Indonesia ini, Tuhan, dari segala kepurukannya ya Tuhan, sehingga semuanya, Tuhan, menjadi yang lebih baik, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berkati juga ya Tuhan
seluruh anggota yang ada di tempat ini Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, juga mereka yang kekurangan Tuhan Engkau berikan kecukupan kepada mereka Tuhan, dan dalam masalah apapun Tuhan dibukakan jalan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan daripada apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan bagi anggota kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome Bapak Ibu, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rebu 8 Agustus jam 7 malam bersama hambanya Evangelis Ibu Gonang Satoto. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online tetap seperti biasa Bapak Ibu, jam 7 malam bersama hambanya Pastor Lenda Kaulur. Mari menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA L David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu di hari Minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Biarlah setiap kita yang mengikuti ibadah ini tidak sia-sia. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Malam hari ini begitu indah dan begitu luar biasa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu, biar hidup kami diubahkan. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan cara-Mu yang ajaib menolong kami. Orang yang mengandalkan Engkau, orang itu pasti diberkati. Terima kasih, berkati, angkat kedua tangan-Mu, biar setiap tangan yang terangkat terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan membuat hidupmu terus berkemenangan sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.